Selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama Allah kasihi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita siapkan waktu kita untuk disapa oleh sabda Allah. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah, yang kami puja dalam Yesus Muhalis. Saat ini kami rindu untuk disapa sabdamu. Bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, Artos edisi Jumat 19 November 2021, bacaan kita dari kitab Zakaria pasal 12 ayat yang pertama sampai 14. Zakaria pasal 12 ayat pertama sampai 14. Pembebasan dan pembaharuan Yerusalem. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem dan orang yang tersandung di antara mereka. Pada waktu itu akan menjadi seperti Daud. Dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Pada waktu itu ratapan Yerusalem akan sama besarnya dengan ratapan atas Hadad Rimon di lembah Megiddo. Negeri itu akan meratap setiap kaum keluarga tersendiri, kaum keluarga keturunan Daud tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Nathan tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga keturunan Lewi tersendiri dan istri mereka tersendiri, kaum keluarga Simei tersendiri dan istri mereka tersendiri, juga segala kaum keluarga yang masih tinggal, setiap kaum keluarga tersendiri dan istri mereka tersendiri. Demikian sabda Allah. Amin. Intisari Zakaria adalah bahwa Allah akan memberkati umatnya di masa depan dengan mengutus Mesias. Sementara itu orang Yahudi yang kembali dari pembuangan perlu membangun kembali Yerusalem dan bait suci. Zakaria menyampaikan nubuat ini dalam situasi sama yang dihadapi Hagai. Seperti Hagai, ia juga mendorong orang untuk menyelesaikan tugas pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Zakaria bahkan menggambarkan cara Mesias akan memasuki kota. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Nubuat ini digenapi ketika Yesus memasuki Yerusalem di atas seekor keledai muda beberapa hari sebelum penyalibannya. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasihi, perikop bacaan kita berbicara masalah diselamatkan dari ketiadaan pengharapan. Diselamatkan
dari ketiadaan pengharapan. Hidup seperti apakah yang tidak berpengharapan? Hidup di bawah bayang-bayang murka Allah. Orang berdosa tidak dapat melepaskan diri dari tuntutan keadilan Allah. Yang ada hanyalah bayang-bayang hukuman berupa kebinasaan yang mengerikan. Penolakan Israel terhadap penggempalan Tuhan menyeret mereka ke dalam suatu kondisi hidup yang tidak lagi berpengharapan. Sekian lama bangsa ini berada dalam cengkeraman bangsa asing yang silih berganti menindas mereka. Puncaknya, semua bangsa di muka bumi akan bersatu menyerang mereka, sementara mereka sendiri terpecah saling bermusuhan. Di saat seperti itulah Allah menyatakan kedaulatannya dengan menyelamatkan umatnya. Allah tidak membiarkan mereka terus-menerus ditindas musuh-musuhnya. Dalam penyelamatan ini Allah menjadikan umatnya seperti pasu yang memusingkan dan batu yang menghancurkan, sehingga tidak ada satupun kekuatan dunia yang sanggup membinasakan mereka. Sebaliknya yang terjadi adalah kehancuran bangsa-bangsa asing ini. Penyelamatan Allah akan memulihkan juga perpecahan yang terjadi antara umatnya dan menghapuskan keangkuhan rohani yang selama ini menjadi penyebab perpecahan itu. Mereka akan bersatu kembali dan mengalahkan musuh-musuhnya. Akhirnya Tuhan akan memuliakan serta mengokohkan mereka kembali sebagai satu bangsa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita diselamatkan di saat tanpa pengharapan. Bukankah kita orang Kristen ini dahulunya termasuk bilangan orang kafir yang jauh dari Allah? Bukankah dahulu kita mengambil jalannya sendiri yang menuju pada kebinasaan? Dan bukankah dahulu maut menjadi bagian tak terpisahkan dari kita? Justru di saat seperti itulah Tuhan Yesus datang menganugerahkan keselamatan kepada kita. Betapa ajaib karya Allah dalam hidup kita, umat ketebusannya. Terpujilah Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Pada titik nadir sekalipun ya Allah, pada titik tak mampu pun umat-Mu punya pengharapan bahwa Allah akan bertindak pada titik-titik tertentu dalam kehidupan umat Tuhan. Itu jaminan yang Allah sampaikan lewat Sakaria. Dan kiranya pun pula itu yang menginspirasi kami sebagai umat dalam menghadapi dunia ini. Dengan persaingan yang begitu berat, begitu ketat, dengan berbagai cara. Tapi yang pasti bahwa sebagai umat Allah punya pengharapan dan keyakinan akan dipelihara, dituntun oleh Allah Roh Kudus, providensi Allah. Tetap kami yakini pemeliharaan dan tuntunan-Mu. Itulah pengharapan kami. Bapa di surga, peliharakan segenap umat Tuhan, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, pergaulan mereka, dalam studi mereka, dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja, dalam beraktivitas. Kiranya generasi-generasi gereja-Mu ini tetap tuntut dipimpin dan dipelihara, sehingga pada masa-masa mendatang tetap kokoh kuat memperdengarkan kabar kebenaran. Anak yatim piatu, para janda, lansia, semua yang terpinggirkan, termarginalkan, yang tersingkir, Allah kokoh teguhkan, berikan jalan yang terbaik bagi mereka. Selalu kami doakan pemerintah, bangsa negara kami. Tuhan tetap menjaga dan melihara di mana kami ada dan berada, khususnya pula kami yang ada di Kabupaten Bulungan ini. Allah memberi hikmat bagi pemerintah kami dan juga kami sebagai warga gereja yang hadir untuk bersama-sama menghadirkan, mewujudkan suatu ketenangan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran. Ini doa kami, pengharapan kami, syukur kami kepada Allah karena semua ini kami lakukan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos, Roti Surgawi, Jumat
19 November 2021, Sakaria 12 ayat 1-14 menjadi perenungan kita. Diselamatkan dari ketiadaan pengharapan. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap diingat untuk protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan tetap mencuci tangan. Ingatkan satu dengan yang lain. Selamat pagi, salam sehat senantiasa. Amin.